Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayun Rizkun Asia. Saya dari kelas 12 KLA SMK PGRI 3 Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan transportasi bahan dan produk. Di sini saya mendapat tugas untuk merangkum dan menerangkan sebuah peralatan transportasi bahan dan produk di dalam industri. Oke, langsung saja kita simak berikut ini. Alat transportasi bahan dan produk. Di dalam industri, bahan-bahan yang digunakan tidak jarang merupakan bahan berat maupun berbahaya bagi manusia. Untuk itu, diperlukan alat transportasi khusus untuk mengangkut bahan-bahan tersebut. Alat transportasi sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, alat transportasi bahan atau produk padat. Yang kedua, alat transportasi bahan atau produk cair. Pertama, alat transportasi bahan padat. Di sini salah satu jenis alat pengangkut yang sering digunakan adalah konveyor yang berfungsi untuk mengangkut bahan-bahan industri yang berbentuk padat. Pemilihan alat transportasi yaitu conveying equipment. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis alat transportasi zat padat sebagai berikut. Pertama yaitu belt conveyor. Belt conveyor bisa diartikan sebagai rangkaian ban berjalan yang dipakai untuk memindahkan atau mengangkut barang atau material secara horizontal maupun miring. Material belt atau sabuk yang dipakai pada belt conveyor bisa terbuat dari karet maupun logam, tergantung jenis barang yang dipindahkan. Dalam perkembangannya, belt conveyor ada yang dipakai untuk memindahkan barang atau material secara vertikal, seperti pada scraper conveyor. Sementara itu, material yang bisa diangkut menggunakan belt conveyor cukup beragam, bisa berupa pasir, semen, batu bara, kuarsa, granit, kemasan makanan, botol minuman, maupun barang lainnya. Jadi untuk belt conveyor sendiri ini dia berjalan menggunakan karet ban ataupun logam berjalan dengan bantuan motor untuk mentransfer barang atau bahan tersebut. Lanjut. Selanjutnya ada loader conveyor. Sini sangat banyak sekali untuk tipe-tipe conveyor, tapi akan saya berikan beberapa contoh saja. Yang kedua ini ada pengertian loader conveyor. Merupakan spesifikasi dari conveyor yang menggunakan roller untuk mengangkut barang. Dalam perpindahannya, roller conveyor memanfaatkan gaya gravitasi bumi. Namun, ada juga yang ditarik atau didorong. Sedikit berbeda dengan jenis conveyor lain. Sistem roller didesain khusus sehingga dapat sesuai dengan barang yang akan diangkut, misalnya berbahan logam, karet, kertas, dan lainnya. Selanjutnya chain conveyor. Chain conveyor pada dasarnya adalah alat yang menggunakan rantai sebagai alat bantu untuk menggerakkan material. Chain conveyor dapat dibagi atas beberapa jenis conveyor, yaitu pertama scraper conveyor, kedua apron conveyor, ketiga bucket conveyor, keempat bucket elevator. Setelah ini adalah scraper conveyor.
Scraper conveyor adalah jenis giant conveyor paling murah dibandingkan dengan yang lain. Scraper conveyor dapat beroperasi sampai kemiringan 45 derajat, maksimum kecepatan 150 feet per meter, kapasitas angkut 360 ton per jam. Sangat efisien dengan harga yang murah. Selanjutnya apron conveyor. Apron conveyor dapat beroperasi sampai kemiringan 25 derajat, kapasitas angkut sampai 100 ton per jam, maksimum kecepatan 100 feet per meter, dapat digunakan untuk bahan yang kasar, besar, atau berminyak sekalipun. Jadi tahan untuk bahan-bahan yang berat ataupun kasar ataupun berminyak. Selanjutnya ada bucket conveyor. Bucket conveyor merupakan conveyor dengan spesifikasi bucket yang terbuat dari baja dan digerakkan oleh rantai. Biayanya relatif murah. Dengan rangkaian yang sederhana, maksimum kecepatan 100 feet meter per jam, 100 feet per meter, kapasitas 100 ton per jam, dan dapat mengangkut bahan bongkahan. Selanjutnya ada bucket elevator. Bucket elevator dapat mengangkut bahan dengan kemiringan yang sangat curam melebihi kemiringan giant conveyor yang lainnya. Terdapat bucket atau timba yang dibawa atau digerakkan oleh rantai. Timba-timba tersebut memiliki bentuk yang berbeda-beda tergantung pada fungsinya masing-masing. Jadi untuk mengangkut bahan-bahan industri ataupun mengangkut bahan-bahan yang kasar itu berbeda-beda timbanya. Selanjutnya ada screw conveyor. Screw conveyor adalah alat angkut bahan yang paling tepat untuk bahan padat yang bertekstur bubur dan halus. Seperti namanya, screw conveyor dilengkapi dengan alat terbuat dari pisau berpilin disebut flake yang mengelilingi sumbu sehingga bentuknya terlihat seperti skrup. Biasanya wadah conveyor terbuat dari lempeng baja terbentuk setengah lingkaran dengan sisi lurusnya terbuat dari kayu. Seperti gambar di samping. Seperti berpilin-pilin seperti pisau di tengahnya, terus digerakkan oleh motor. Di pinggirnya ada lapisan kayu. Selanjutnya ada pneumatic conveyor. Pneumatic conveyor atau disebut juga dengan mesin conveyor aliran udara merupakan conveyor yang cocok digunakan untuk mengangkut bahan-bahan ringan berbentuk bongkahan-bongkahan kecil melalui aliran udara. Jadi contoh gambarnya seperti ini. Untuk contohnya dalam penerapan pengangkutan fly ash di PLTU menggunakan pneumatic conveyor. Selanjutnya ada alat transportasi fluida cair. Alat transportasi cairan seperti air, minyak, dan lain-lain yang memberikan tekanan langsung terhadap fluida. Positive displacement dibedakan menjadi dua, yaitu reciprocating sama rotary. Pompa reciprocating piston adalah pompa di mana energi mekanik dari penggerak pompa diubah menjadi energi aliran dengan menggunakan elemen bolak-balik reciprocating yang ada di dalam silinder. Pompa ini merupakan pompa bolak-balik yang dirancang untuk menghasilkan kapasitas yang cukup besar, umumnya menggunakan head yang rendah dan digunakan pada perbedaan ketinggian yang tidak terlalu besar antara suction dan discharge. Selanjutnya pompa rotari adalah pompa yang memiliki cara kerja dengan menggerakkan cairan dengan prinsip rotasi perputaran pada sumbu tetap.
dan termasuk ke dalam klasifikasi positive displacement pump. Contoh jenis reciprocating pump. Pertama ada pompa torak. Pompa torak merupakan pompa yang banyak digunakan dalam kelompok pompa desak gerak bolak-balik seperti gambar di samping. Selanjutnya ada plunger pump, merupakan suatu silinder baja yang panjang, backingnya terletak konstan stationary pada fluida masuk melalui dua arah yang berlawanan. Pertama masuk melalui katup isap pada bagian bawah, sedangkan yang kedua fluida masuk ketika plunger tersebut ditekan, seperti gambar ini. Yang kiri piston pump, yang kanan plunger pump. Contoh rotary pump. Pompa roda gigi, gear pump. Pompa ini untuk mencegah terjadinya kemacetan dan aus saat pompa digunakan, maka cair yang dipompa tidak boleh mengandung padatan dan tidak bersifat korosif. Jadi pompa ini khusus untuk cairan-cairan yang tidak mengandung padatan-padatan karena sangat berpengaruh. Pompa dengan penggigian luar banyak digunakan untuk memompa minyak, pelumasan atau cairan yang lainnya mempunyai sifat pelumasan yang baik. Pompa dengan penggigian dalam dapat digunakan untuk memompa zat cair mempunyai kekentalan, viskositas tinggi seperti tetes, sirup, dan cat. Cara kerja pompa ketika roda gigi berputar. Terjadi penurunan tekanan pada rumah pompa sehingga cairan mengalir dan mengisi rongga gigi. Cairan yang terperangkap dalam rongga gigi terbawa berputar kemudian digempakkan dalam saluran pengeluaran karena pada bagian ini terjadi pengecilan rongga gigi. Pompa loop pump. Pompa loop dapat digunakan untuk memompa cairan yang kental, viskositasnya tinggi, seperti minyak, oli, dan lain-lain. Pemilihan 2 rotor loop atau 3 rotor loop didasarkan atas ukuran padatan yang terkandung dalam cairan, kekentalan cairan, dan kontinuitas aliran 2 rotor loop. Cocok digunakan untuk cairan kental ukuran padatan yang relatif kasar, aliran yang tidak halus. Cara kerja pompa loop pada prinsipnya sama dengan cara kerja pompa roda gigi. Dengan penggigian luar, pompa jenis ini ada yang mempunyai 2 rotor loop atau 3 rotor loop. Oke, itu tadi merupakan sebuah contoh alat transportasi bahan atau produk dalam industri. Jadi dalam peralatan tersebut memerlukan beberapa komponen, diantaranya seperti motor pada konveyor, setelah itu dan karet pada belt konveyor dan lain-lain. Masih banyak tergantung dari kondisi produk atau jenis produknya. Sekian tadi merupakan alat transportasi bahan padat maupun cairan atau fluida. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.